Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mentahsinkan bacaan yang sering dianggap keliru ketika membaca surat Yasin. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Insyaallah buku ini akan kita cetak nantinya di penerbit. Sekarang ini masih dalam tahap editing. Untuk sementara waktu bisa kita pakai file PDF ini, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan, akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Bagi sahabat Al-Quran yang belum bisa berdonasi tidak apa-apa, yang penting kita sama-sama belajar. Oke, silakan nanti diminta ke kami mengenai file PDF ini. Ini insya Allah lengkap kita bahas dari awal sampai pembahasan ayat gharib, ayat-ayat khusus yang ada di dalam Al-Quran. Kita tampilkan semuanya dengan ringkas, dengan mudah untuk dipahami oleh sahabat Al-Quran. Silakan nanti chat kami di nomor WA. Yang pertama, perhatikan pada ayat 1. Kalau dari segi ilmu tajwid, huruf ya ini bernama mad tabi'i harfi. Yang sin yang pakai bendera ini namanya mad lazim mukhaffaf harfi. Kalau mad tabi'i harfi, huruf yang pakai fathah berdiri ini panjang 2 ketukan saja, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau yang sin ini mad lazim mukhaffaf harfi, 6 harokat atau 6 ketukan, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. 2 ini 6. Kita baca dulu ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Pembahasan kedua kita lihat di surat Yasin ayat 21. Di sini ada hamzah wasol yang polos, tidak berharokat, maka kalau kita mulai baca dari ayat 21, dia harus diberikan harokat. Patokannya huruf ketiga, 1, 2, 3. Patokan huruf ba. Kalau ba-nya kasroh, maka hamzah wasol juga kasroh. Ittabi'u. Jangan dibaca attabi'u atau uttabi'u. Harus dibaca ittabi'u. Kemudian kalau kita gabung dengan ayat 20, maka hamzah wasol dihilangkan. Nun yang fathah langsung gabung pada huruf ta. Contoh, qala ya qaumi ittabi'ul mursalina ittabi'u. Itu kalau digabung. Kalau mulai dari sini ittabi'u, jadi dibaca kasroh pada hamzah wasal. Yang ketiga kita lihat di ayat 47. Di sini ada huruf ha dhamir yang pakai bendera. Kalau kita berhenti langsung disukunkan, benderanya pun juga dihilangkan. Contoh kalau kita berhenti al-ta'amah, langsung sukun. Kapan bendera ini berlaku? Kalau kita lanjut, maka panjangkan 4 atau 5 harokat. Kita pilih 5. Al-ta'amahu in antum. Nah, jadi bendera berlaku kalau kita lanjut. Kalau kita berhenti, hanya sukun, bendera pun hilang. Perhatikan pembahasan yang keempat, ayat 52. Ada tulisan kecil dibaca dan ditulis sakta. Artinya ketika kita membaca mim marqadina, kita berhenti dulu sejenak, tapi berhentinya sambil tahan nafas 2 ketukan. Setelah ditahan langsung lanjut kita baca dengan bacaan berikutnya. Itu arti sakta di sini. Jadi nggak boleh lanjut mim marqadina hadza. Nah, tidak boleh seperti itu, harus jeda dulu, tahan nafas 2 ketukan baru lanjut. Contoh, qalu ya wailana ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Jadi seperti itu, berhenti dulu, tahan nafas baru lanjut. Itu namanya sakta. Boleh nggak kita berhenti di sakta ini? Pada ayat ini kita boleh berhenti, tapi bukan sakta namanya waqaf. Sakta dibuang, kita langsung berhenti di sini. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ambil nafas. Nah, sakta ini dibuang aja, kita ganti dengan waqaf. Berhenti, ambil nafas.
Hadza ma wa'adar rahman. Jadi bedanya dengan sakta, kalau kita waqaf berhenti ambil nafas baru lanjut. Tapi kalau sakta berhenti tahan nafas lalu lanjut. Jadi ini sakta pada ayat 52. Berikutnya yang kelima di ayat 68. Perhatikan di sini. Kalau kita berhenti pada huruf qaf, qafnya disukunkan, kemudian berikan bunyi pantulan, bunyi qalqalah. Ada suara yang memantul. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqa. Fil khalqa. Fil khalqa. Tapi kalau kita lanjut, qalqalahnya tidak ada. Contoh, nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Tapi kalau kita berhenti harus ada bunyi pantulan atau bunyi suara qalqalah. Jadi sahabat Al-Quran, itulah pelajaran kita pada surat Yasin yang harus kita pahami. Moga kita tidak keliru ketika membacanya. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.